Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di pekan keempat kita kembali berjumpa di kajian kitab Rawa'i'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam minal Quran karya Imam Muhammad Ali As-Sabuni, yang sebelumnya pada hari Jumat yang lalu beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala rahimahullah rahmatan wasi'ah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim mathwahu waj'al qabrahu rawdan min riyadil jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya, menjadikan seluruh amalnya menjadi pemberat dan kebaikan baginya di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini memang kita mendapatkan banyak kabar dan berita bahwa satu demi satu ulama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kekhawatiran bagi kita semuanya. Bahkan di sebuah hadis disebutkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu ini satu kaligus, ya, serta merta. Artinya tidak menghilangkan tulisan-tulisan ilmu itu dari kitab, atau mengangkat seluruh kitab-kitab ke langit dan kemudian menghapuskannya atau meniadakannya di permukaan bumi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dari dunia ini dengan memanggil para ulamanya, memanggil para alim, memanggil orang-orang yang berilmu satu persatu, dan kemudian hingga tidak ada lagi seorang yang berfatwa melainkan dari orang-orang yang tidak mengerti ilmu pengetahuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari tragedi itu, dan kemudian Allah memberikan kita karunia ilmu dan alim ulama yang mencerahkan umat insyaallah. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Madani yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hukum pertama daripada surat Al-Fatihah yang berkaitan dengan ayat pertama, yaitu Al-Basmalah. Kita menemukan bahwa ulama imam mazhab, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, terjadi peruncingan yang cukup tajam di antara mereka yang mengatakan bahwa satu di sudut di kubu Imam Malik mengatakan bahwa Al-Basmalah bukanlah satu ayat daripada Al-Fatihah, sedangkan di sudut Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Basmalah adalah satu ayat dari surat Al-Fatihah dan satu ayat dari surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran, dengan hujjah, dengan dalil yang telah kita rinci antara mereka berdua. Dan pada kesempatan ini kita akan mendapatkan ataupun menggali kembali hukum-hukum lanjutan daripada surat Al-Fatihah. Disebutkan dalam kitab ini bahwa al-hukmu tsani ma hukmu qiraati al-basmalah fi shalah. Apa hukum membaca basmalah dalam salat? Ketika kita tahu bahwa ada peruncingan tajam antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana hukum orang-orang yang membaca al-basmalah di dalam salatnya, atau apa hukum membaca basmalah ini di dalam salat. Tentu di dalam prakteknya insan Madani kita terbiasa mendengar atau berada pada sebuah keadaan di mana imam membaca basmalah itu sebelum surat Al-Fatihah atau sebelum membaca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah amin, memulai lagi ayat atau surah yang baru. Imam-imam kita biasanya memulai juga dengan membaca al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha walaili idza saja, dan seterusnya. Atau pada ayat atau surat yang lainnya
kita temukan ada imam yang membaca basmalah. Ada juga dalam sebuah kasus dan fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, ada yang membacanya dalam keadaan tidak terdengar atau disembunyikan dalam hati saja. Tiba-tiba kita mendengar dengan sedikit suaranya mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu biasanya. Atau ada juga suatu keadaan di mana imam itu tidak membaca sama sekali basmalah, langsung pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika membaca ayat yang atau surah yang lainnya setelah Al-Fatihah, imam juga tadi tidak membaca basmalah lagi, baik itu diungkapkan, dilampahkan maupun disembunyikan, sama sekali tidak membaca. Langsung misalnya wadduha walaili idza saja. Nah, fenomena seperti ini bagaimana sebenarnya statusnya atau keadaannya di dalam hukum kita, atau di dalam bagaimana pandangan ulama ketika membahas tentang basmalah yang dibaca di dalam salat, baik itu di surat Al-Fatihah ataupun di surah-surah yang lainnya. Pada dasarnya karena sudah berbeda di antara awalnya apakah basmalah ada satu ayat daripada surat Al-Fatihah, dan kemudian apakah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia adalah satu ayat dari surat Al-Fatihah, dan kemudian Imam Malik mengatakan bukan satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka dari sini permulaan peruncingan itu. Maka kita akan temukan bahwa ulama yang mengatakan bahwa basmalah bagian daripada surah Al-Fatihah, maka membacanya dalam salat itu adalah wajib. Nah, inilah yang kemudian dianut oleh Imam Syafi'i dalam pandangannya bahwa wa qala Syafi'i rahimahullah yaqra'uha al-musalli wujuban fil jahri jahran wa fis sirri sirran, bahwa setiap orang yang salat wajib membaca al-basmalah tadi, baik dalam keadaan salat yang dinampakkan suaranya, itu ada salat subuh, salat maghrib, salat isya, atau salat yang tidak dinampakkan suaranya seperti salat zuhur, salat asar, atau 2 rakaat salat isya di belakangnya, atau 1 rakaat salat maghrib di akhir rakaat itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan wajib membaca basmalah. Maka imam-imam dari madhab Syafi'i selalu membacanya nampak ketika salat yang nampak. Ketika mulai setelah suratul iftitah atau doa iftitah, mereka akan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai setelah selesai. Kemudian dengan surah yang baru pun mereka akan memulai dengan kata basmalah itu sendiri atau ayat basmalah itu, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu imam-imam dari madhab Syafi'i, karena membaca basmalahnya adalah wajib. Di salat-salat zuhur atau salat asar pun harus dibaca basmalah itu meskipun tidak didengarkan. Begitulah dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, karena sebelumnya sudah mengatakan bahwa al-basmalah ini satu ayat dari surat Al-Fatihah dan seluruh surah-surah yang lainnya. Namun kita akan temukan perbedaan pandangnya dengan gurunya Imam Malik, bahwa Imam Malik mengatakan fadzahaba Malik rahimahullah ila man'i qiraatiha fi salatil maktubah, dilarang membacanya di salat-salat yang wajib. Membaca basmalah itu terlarang. Jadi kalau Imam Syafi'i tadi bilang itu wajib, Imam Malik bilang dilarang. Salat-salat wajib dilarang membacanya. Jahran kanat, baik itu salat-salat yang nampak suaranya, au sirran, atau salat-salat yang tidak nampak suaranya, maka itu semuanya tidak boleh dibaca basmalah pada awal surat Al-Fatihah ataupun surah yang lainnya. Jadi imam-imam dalam mazhab Malik ya, ketika mereka berdiri untuk salat, kita tidak akan temukan itu mereka membaca basmalah. Bukan tidak terdengar, memang tidak dibaca. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, setelah doa iftitah Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim sampai selesai ya. Kemudian surat yang pendek pun atau surah-surah yang lainnya pun langsung wadduha, setelah waladhdallin amin ya, wadduha, langsung tidak pakai dengan basmalahnya lagi. Itu mazhab Imam Malik, melarang membaca al-basmalah
Sedangkan mazhab Imam Syafi'i mewajibkan. Karena apa? Landasan mereka berpandangan dari tadi sudah berbeda. Yang satu mengatakan dia satu ayat dari Al-Fatihah, yang gurunya Imam Malik mengatakan bukan satu ayat dari Al-Fatihah maupun surah-surah yang lain. Itulah awal mula perbedaan pandang ini terjadi. Dan kemudian prakteknya di lapangan pun kita dapatkan terjadi perbedaan pandang. Maka saudaraku insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang uniknya Imam Malik tidak pernah setelah sholat kemudian mendapatkan pandangan Imam Syafi'i berbeda, dan kemudian penganut madhab Syafi'i ini berbeda, kemudian mengatakan sholat Imam Syafi'i atau sholat penganut madhab Imam Syafi'i ini adalah, atau mereka yang mengajarkan pandangan-pandangan Imam Syafi'i terutama di peruncingan masalah Al-Fatihah ini, tidak pernah mengatakan dia adalah kafir ataupun keluar dari Islam. Tidak mengatakan itu. Tidak pernah mengungkapkan bahwa mereka harus ulang syahadatnya, tidak pernah itu. Tidak mengatakan itu. Meskipun terjadi perbedaan pandang antara guru dan murid. Hikmahnya di situ insan madani yang dimuliakan Allah. Betapa alim, betapa ulama itu mengerti. Ketika terjadi peruncingan pandangan, mereka kemudian berbeda pandangan, bukan berarti kemudian saling mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya, karena satu berdiri di atas dalil dan yang lainnya pun juga berdiri di atas dalil. Nah, kita sebagai umat yang mengikutinya, awam yang mengikutinya, kemudian membaca kitab-kitabnya, hanya mendengarkan kitab-kitab ini, sudah semestinya menjadi orang yang kemudian menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan yang ada. Tidak kemudian baru membaca satu, mendengarkan satu, kemudian kita berhujjah dan berdalil, bahkan berfatwa kemudian di ujung hari. Ini yang kemudian menjadi polemik yang terjadi di umat saat ini, bahwa tidak tahu menempatkan dirinya, bahwa ulama yang terjadi peruncingan pandangan di antara guru dan murid itu pun tidak pernah saling mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik, jika itu terjadi pada kita semuanya yang hanya mendengar dan kemudian mencicipi dan menikmati sedikit ilmu dari mereka-mereka ini. Ini yang terjadi, hikmah yang kemudian kita dapat petik, bahwa guru dan murid itu tidak selamanya harus sama juga pandangannya. Bahwa pada suatu masa nanti ketika muridnya berijtihad lebih, kemudian gurunya juga telah melakukan ijtihad, terjadi peruncingan. Ini hal yang biasa di dalam dunia ilmu pengetahuan. Terjadi perbedaan pandang antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Masya Allah, rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'an. Ini pandangan pertama dan kedua. Kemudian ada pandangan pertengahan antara Imam Ahmad ibn Hanbal dan kemudian Imam Hanafi yang mengatakan bahwa yaqra'uha sirran. Dia al-basmalah ini tetap dibaca tapi tidak diperdengarkan. Wala yusannu al-jahru biha, tapi tidak pernah disunahkan atau tidak disunahkan untuk membacanya itu dalam keadaan nampak. Jadi kalau sholatnya misalnya sholat maghrib dibaca al-basmalahnya tapi tidak diperdengarkan kepada makmum. Allahu Akbar. Hanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Begitu seterusnya. Ketika surat yang lainnya selain Al-Fatihah, kemudian juga dibaca itu basmalah, tapi kemudian tidak diperdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, dan seterusnya. Begitulah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hanafi, bahwa mereka mengatakan dibaca basmalahnya tapi tidak diperdengarkan. Inilah kemudian fenomena yang terjadi atau fenomena yang kita temukan di lapangan. Ada sebagian kalangan dari umat ini ketika salat, ketika berdiri untuk salat, mereka tidak menampakkan bacaan al-basmalah. Begitu. Inilah mulanya. Maka saudaraku insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan ya bahwa Imam Syafi'i mengatakan sunnah ya. Kalau tadi Imam Malik melarang, Imam Syafi'i mengatakan sunnah untuk membaca basmalah itu ketika sholatnya dinampakkan. Sunnah ya. Tapi Imam Ahmad dan Imam Hanafi mengatakan tidak ada penyunahan atau tidak disunnahkan juga ketika membacanya dalam keadaan al-jahru biha ya. Begitulah hukum yang kedua yang kita temukan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, berbeda pandangan yang sangat runcing. Di pertengahannya kita temukan bahwa Imam Ahmad dan Imam Hanafi
membacanya dalam keadaan sir atau tidak dinampakkan. Ini hukum yang kedua. Selanjutnya kita akan berada pada hukum yang ketiga, di mana disebutkan di kitab tafsir ayatil ahkam ini oleh Imam Ali As-Sabuni, bahwa hukum ketiganya adalah hal tajibu qiraatul Fatihah fi shalah. Sudah kita bahas tentang basmalah. Sedangkan sekarang bagaimana tentang Fatihahnya? Kita semua salat-salat di Indonesia ini seluruhnya kita akan temukan bahwa imamnya baca basmalah. Atau imamnya maksud saya imamnya membaca surat Al-Fatihah, Semuanya baca surat Al-Fatihah. Ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, itu nampak atau tidak nampak atau tidak dibaca sama sekali. Ada kemudian lanjutannya Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Ini imam-imam di Indonesia ini rata-rata membacanya dengan nada yang jelas pada salat yang jelas, ataupun dengan suara yang jelas pada salat-salat yang jelas suaranya, dan tidak membacanya tetap pada salat-salat yang sir. Nah, berikutnya, bagaimana, apakah ada pandangan lain terkait dengan Al-Fatihah ini? Ya, apakah ada pandangan lain tentang Al-Fatihah ini? Apakah ada ulama yang kemudian tidak atau membolehkan tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salat? Maka kita akan temukan di sini. Madhabil jumhur, madhab jumhur ulama. Jumhur itu siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan bahwa anna qira'at al-Fatihati syartun li sihhatis shalah. Bahwa membaca Al-Fatihah adalah syarat daripada sahnya salat. Artinya kalau tidak dibaca Al-Fatihah tidak sah salat. Itu jumhur. Tadi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Faman tarakaha ma'al qudra 'alaiha lam tasihhu shalah. Barang siapa yang meninggalkannya padahal dia sanggup untuk membacanya, dia hafal, dia tahu, ya, kemudian tidak baca, fala tasihhu shalah, maka tidak sah salatnya. Itu jumhur. Nah, kemana satu imam? Imam Hanafi berpandangan di mana? Imam Hanafi berpandangan yang menyelisihi jumhur dengan mengatakan bahwa anna sholata tujzi'u biduni Fatihah, bahwa salat itu tetap sah, ya, tetap boleh, ya, tetap bisa dilakukan meskipun tidak dibaca surat Al-Fatihah. Ma'al isa'ah, meskipun ada celah di sana, ya, Imam Hanafi mengatakan meskipun ada celaan pada saat kita tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salat, tetapi salatnya tetap sah. Tapi Imam Hanafi mengatakan apa? Balil wajib mutlaq qira'ah wa aqalluhu 3 ayatin qisar. Ya, yang wajib itu hanya 3 ayat saja yang pendek, ya. Atau 3 ayat yang kemudian kita sanggup untuk membacanya. Nah, gitu. Nah, bagaimana apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang kemudian kita dapatkan? Bagaimana mereka berdiri di atas dalilnya? Apa pandangan mereka? Ya? Apa sebenarnya hujah yang mereka bangun? Di mana itu semuanya? Kita akan temukan dalilnya. Adillatul jumhur, istadallal jumhur, ya, adillatul jumhur, istadallal jumhur ala wujubil qiraatil Fatihah bima yali. Pertama, jumhur berhujah bahwa Al-Fatihah harus dibaca karena hadis dari Ubadah bin Samit yang dikatakan di sana wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam. Di sana ada sabda Rasulullah SAW dari Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat, ya, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah Al-Kitab, ya, tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini hadis yang pertama, dalil yang pertama. Jadi la salat dimaksudkan adalah tidak sah, ya. Kemudian hadis yang kedua, jumhur berhujjah bahwa man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummul kitab fahuwa khidaj. Siapa saja yang salat kemudian dia tidak membaca surat Al-Fatihah, fahuwa khidaj, fahiya hidaj. Bahwa salatnya itu khidaj, nuksan, kurang, tidak lengkap, tidak sempurna. Gitu, ya. Ini dalil yang kedua. Thalithan, ya, dalil yang ketiga, ya,
dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, amarana an naqra bi Fatihil kitab wa ma tayassar. Bahwa di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk membaca suratil Fatihah dan apa yang mudah untuk dibaca setelah suratil Fatihah. Nah, ini yang kemudian menjadi dalil jumhur bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Kemudian ada dalil tentang khidaj, tentang nuksan orang yang, tentang kurang salatnya orang yang kemudian tidak membaca Fatihah, dan kemudian ada hadis dari Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi memerintahkan mereka untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan kemudian ulama ya, dari jumhur ulama ini mengatakan la shalah di sana dimaksudkan adalah untuk menghilangkan kesohehan, menghilangkan keabsahan salat. Jadi kata la shalah tidak sah salat, itu menghilangkan la-nya bermaksud untuk nafyus sihha atau menghilangkan keabsahan daripada salat seseorang. Jadi hari ini kalau kita temukan orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya, maka salatnya itu tidak sah menurut pandangan jumhur. Tapi bagaimana dalil Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah berpandangan, tentu beliau mengeluarkan pandangan sebagai seorang imam madhab tidak sembarangan. Dan kemudian ada hujah yang kemudian beliau punya. Ini menariknya. Istadalla Ats-Tsauri wa fuqaha al-Hanafi, ya. Ats-Tsauri ini adalah ulama dari mazhab Imam Hanafi, dan kemudian fuqaha Imam Hanafi juga ala sihhatis shalah bi ghairi qiraatil Fatihah. Bahwa sah salat kita ketika kita salat meskipun tanpa membaca surat Al-Fatihah minal kitab. Jadi biadillat minal kitab was sunnah, dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Apa dalilnya? Amal kitab faqauluhu ta'ala faqrahu ma tayassara minal Qur'an. Dalil dari Qur'annya beliau mengatakan faqrahu ma tayassara minal Qur'an di surat Al-Muzammil, di ayat yang paling terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat malam, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah memerintahkan Nabi membaca apapun yang paling mudah beliau baca pada saat salat itu. Dan keumuman lafaznya tidak disebutkan salat sunnah ataupun salat wajib, ya, salat mafrudah ataupun maktubah ataupun yang sunnah, tetapi di sana Allah sebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ketika hendak mendirikan salat, maka bacalah surah-surah atau ayat-ayat yang engkau rasakan gampang menurutmu, yang bisa terjangkau oleh kalian. Ini dalil pertama dari Imam Abu Hanifah. Quran menyebutkan itu, ya. Kalau tayassara dari Quran kita selain surat Al-Fatihah, misalnya surah surah An-Nasr, 3 ayat, karena beliau mengatakan tadi cukup 3 ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu sudah cukup. Allahu akbar, surat An-Nasr, selesai. Allahu akbar, kemudian ruku, kemudian i'tidal kembali. Di dalam mazhab Abu Hanifah itu sah salat. Karena apa? Dalam firman Allah surat Al-Muzammil tadi jelas faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Dalil dari sunnah, nah, bagaimana? Dalil dari sunnah ini ada sebuah hadis dari Abi Hurairah, kemudian panjang, inti hadisnya berkisah tentang histori seorang sahabat yang kemudian dimintakan kembali mengulang salatnya. Irji fa innaka lam tusalli. Kembali lagi ulangi salatmu karena sesungguhnya salatmu enggak sempurna, enggak sah. Ya, ulangi lagi. Maka ketika Nabi mengulangi salat, menyuruhnya untuk mengulangi salat sampai 3 kali, kemudian pada akhirnya mengajarkan, di sana disebutkan hadis sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkannya, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Pertama, sebelum salat sempurnakan wudu terlebih dahulu. Tsumma istaqbalal qiblah fakabbir. Kemudian hadap kiblat, bertakbirlah setelah itu. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Di sana Nabi bilang apa? Tsumma qra', setelah menghadap kiblat bertakbir, engkau tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian setelah itu ente baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nabi tidak sebutkan tsumma qra' bi Fatihatil kitab, tapi Nabi menyebutkan tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah, inilah kemudian menjadi hujah dari seorang imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah atau tidak membaca surat Al-Fatihah kemudian tidak menghilangkan keabsahan salat.
Meskipun sholatnya mendapat celaan, tapi tetap sah. Gitu. Adapun dalil tentang la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab sebagaimana hujjah daripada jumhur tadi, Imam Abu Hanifah mengambil pandangan la di sana, la salata bukan menghilangkan keabsahan. Kata la di sana menurut Imam Abu Hanifah menghilangkan kesempurnaan. Jadi la salata menurut jumhur mengatakan apa? Tidak sah. Tapi menurut Abu Hanifah mengatakan tidak sempurna. Itulah pandangan ulama kita. Tapi pandangan ulama ini, Abu Hanifah ini kita tidak temukan di Indonesia. Kemudian kalau ada orang ya, di masjid misalnya dekat rumah kita langsung takbir Allahu Akbar, langsung dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena pandangan Imam Abu Hanifah tadi boleh membaca Al-Fatihah, membaca basmalah, tapi dengan tidak dinampakkan. Bismillah. Langsung idza jaa nasrullahi wal fath. Langsung sampai ayat terakhirnya dia ruku. Itu terjadi gerakan tambahan dan kemudian dilempar dari masjid. Jangan ditiru itu, ya. Ada yang kemudian tidak bisa dipraktekkan ternyata di masyarakat kita. Harus bijaksana itu. Karena kita sudah tahu boleh tidak membaca Al-Fatihah karena tetap sah menurut pandangan Abu Hanifah. Kemudian kita gunakan itu di masyarakat kita yang tidak pernah mengetahui pandangan ini, akhirnya kita dilempar dan kemudian dikatakan penganut aliran sesat. Ya. Ingat, Imam Abu Hanifah tetap mengatakannya ma'al isaah, sholatnya tetap dalam keadaan tercela. Ada celaan, ya, meskipun tetap sah. Nah kemudian bagaimana polemik ini bisa kemudian kita urai dan kemudian kita bisa tenang dalamnya? Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita dengar uraian yang cukup panjang dari seorang alim Imam Fakhr Razi mengatakan bahwa memang benar bahwa dalil-dalil ini bisa saja terjadi la salata liman lam yaqra bi Fatihil Kitab, kemudian menghilangkan keabsahan ataupun menghilangkan kesempurnaan. Tapi dikatakan di sana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya selalu membaca surat Al-Fatihah. Muwadhabah, bahkan dikatakan adalah suatu perbuatan yang terus berulang-ulang, tidak pernah ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu setiap kali salat, baik itu jahran kanat am sirran, ya, salat itu baik itu dia nampak suaranya ataupun tidak nampak suaranya, itu salat maghrib kah, isya kah, zuhur kah, subuh kah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap membaca Al-Fatihah. Maka perilaku Nabi ini kemudian dihitung oleh para jumhur, kemudian dihitung para ulama sebagai sesuatu yang mesti kita tiru, ya. Sahabat-sahabat juga tidak pernah meninggalkan Al-Fatihah ketika salat. Maka kita jangan bikin gerakan tambahan untuk kemudian tidak membaca Al-Fatihah di dalam salat kita. Oh, mata yassara minal Qur'an alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Terusnya kemudian ruku, tidak Al-Fatihah. Nah, ini kemudian akan menjadikan kita menjadi sasaran amukan massa di masyarakat kita. Meskipun kita tahu tadi ada pandangan-pandangan yang berbeda. Maka saudaraku insan madani yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang terjadi. Bahwa Imam Hanafi mengatakan masih bisa, tapi jumhur mengatakan tidak bisa, bahkan tidak sah. Nuksan, ya, kemudian la salah itu tadi tidak sah salat seseorang ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Wa mimma yuaddi ra'yul jumhur ma rawahul Muslim an Abi Qatadah annahu qala kana Rasulullah alaihi wasallam yusalli bina fayaqra fi adh-dhuhri wal 'ashri fi rak'ataini aw layaini bi Fatihatil Kitab wa suratain. Dari Abu Qatadah juga mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat, ya, beliau membaca surat Al-Fatihah, ya, di dalam salatnya dan 2 surah ketika salat zuhur dan salat asar. Salat zuhur dan salat asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi yang kita dapatkan, yang kita tangkap pada saat itu bahwa sallallahu alaihi wasallam tetap kemudian membaca Al-Fatihah di dalam salat zuhur dan salat asar. Bagaimana sahabat tahu? Berarti pada saat itu salatnya masih dalam keadaan diperdengarkan oleh sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengajarkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir sebelum kita mengakhiri
pandangan-pandangan atau hukum-hukum yang berkaitan tentang surat Al-Fatihah. Hukum terakhir dari surat Al-Fatihah ini adalah hal yaqra' ma'mum khalfal imam. Apakah makmum juga membaca Al-Fatihah ketika salat? Ketika imam selesai salat, selesai membaca surat Al-Fatihah, kita dapatkan bahwa ada imam yang memberikan jeda untuk makmum membaca surat Al-Fatihah. Yang kemudian tidak ada khilaf antar ulama bahwa ketika kita temukan imam selesai membaca surat Al-Fatihah, selesai membaca surah yang lainnya, kemudian ruku, makmum datang masbuk, dia langsung ruku, maka itu tidak ada khilaf ulama bahwa makmum mengikuti imam dalam keadaan ruku dan terhitung salatnya masih sempurna satu rakaat. Ini tidak ada masalah. Tapi ketika dia mengikuti imam dari awal, kemudian sholatnya itu misalnya sholat yang jahar, sholat yang nampak maghrib misalnya, suaranya imam nampak pada saat 2 rakaat maghrib, apakah makmum setelah imam membaca surat Al-Fatihah, makmum juga harus baca surat Al-Fatihah atau tidak? Nah, kita akan lihat alur berpikirnya. Kalau jumhur tadi bilang wajib membaca Al-Fatihah, maka kita akan dapatkan di sini qaul dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah wajib qiraatul Fatihah khalfal imam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan wajib bagi makmum yang berdiri di belakang imam untuk juga membaca Al-Fatihah. Ya. Sawa'un kanat salat sirriyah am jahriyah. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa salatnya jahar, salatnya nampak ataupun salatnya tidak nampak, masih tetap dia harus baca Al-Fatihah. Makanya dalam mazhab imam-imam mazhab Syafi'i selalu ada selalu ada jeda antara selesai membaca Al-Fatihah dengan membaca surah setelah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mazhab Syafi'i karena membesarkan ataupun menampakkan bacaan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim sampai seterusnya waladdallin amin misalnya atau amin, ya, ada 2 wajhul qiraah, amin atau amin, panjang a-nya atau pendek a-nya. Setelah itu mazhab Imam Syafi'i, imam mazhab Syafi'i ini pasti akan memberikan jeda bagi makmum untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya. Berdiam dia dulu, tidak langsung. Itu ulama mazhab atau imam dari mazhab Syafi'i. Tapi mazhab atau Imam Ahmad, tapi mazhab dari Imam Malik, ya. Kemudian Imam Abu Hanifah, ya. Wa dhahaba Abu Hanifah, ini Abu Hanifah, imam mazhabnya Abu Hanifah, la yaqra. Tidak dibaca Al-Fatihah itu oleh makmum, tidak dibaca. La fi sirriyah wala fil jahriyah. Tidak dibaca pada saat salat yang tidak dikeluarkan suaranya, ya, salat sir kita sebutnya. Atau salat-salat yang nampak suaranya tidak dibaca itu Al-Fatihah. Karena imam sudah baca. Dalilnya apa? Man lahul imam fa qiraatul imam lahul qiraah. Man kana lahul imam fa qiraatul imam lahul qiraah. Siapa yang punya imam, bacaan imam itu juga bacaannya, enggak perlu diulang. Apalagi dalil dari Imam Abu Hanifah, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau didengarkan Al-Qur'an, ente diam saja. Tidak usah yang lainnya, diperintahkan untuk diam dan dengarkan saja yang dibaca oleh imam. Jadi kalau salatnya nampak, ya kita dengarkan imam baca. Kalau salatnya sir, mazhab Imam Hanifah bilang yang dibaca imam itu bacaan kita, makanya ada imam. Tapi jumhur mengatakan, atau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tetap wajib dengan dalil la shalah. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ya. Bagaimana pandangan Imam Malik? Imam Malik mengatakan kalau sirriyah, salatnya sir, salatnya itu tidak dinampakkan suara, salat zuhur misalnya, salat asar misalnya. Imamnya tidak nampak suaranya. Makmum bikin apa? Makmum baca surat Al-Fatihah. Imam Malik mengatakan makmum baca ketika imam tidak dengarkan suaranya. Tapi ketika imam dengarkan suaranya salat itu, makmumnya dengar saja. Nah, ini pandangan yang lebih kemudian saya rasa moderat, ya. Kalau salatnya salat sir, dengarkan atau bacakan Al-Fatihah itu agar kemudian kita juga tidak melalang buana pikiran kita ke kemana-mana, ya. Tapi kita juga membaca surat Al-Fatihah. Tapi ketika salatnya jahar, Isya misalnya, maka kita dengarkan bacaan imam. 2 rakaat terakhirnya kita baca
surat Al-Fatihah. Dan begitulah yang kita praktekkan kebanyakan di dalam masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam bissawab ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia ilmu yang bermanfaat, dan semua pandangan-pandangan ulama ini adalah pandangan yang kemudian membuat kita lebih bijaksana di masyarakat kita, lebih kemudian memandang bahwa perbedaan pandang ini adalah sesuatu yang biasa saja, tapi kemudian yang tidak biasa adalah sikap kita ketika terjadi pandangan. Ada orang yang kemudian melecehkan pandangan yang lainnya, ada yang kemudian orang yang tetap mengagumi pandangan itu karena mereka berdiri di atas dalil yang kemudian mereka tahu. Hadanallahu yakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita sampai di Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan untuk beribadah kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.